Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibro Mahdi dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan program studi Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi Komunitas Hong melalui pekarangan ulin dalam upaya pelestarian permainan tradisional kepada generasi muda. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Indri Rahmawati Esos Amikom selaku dosen pembimbing saya dalam penelitian saya kali ini. Langsung saja menuju pada latar belakang. Perkembangan teknologi semakin canggih, membuat dunia permainan sekarang berbasis digital. Generasi muda sekarang sudah langsung menjumpai permainan modern dan mereka tidak mengenali apa itu permainan tradisional. Padahal permainan tradisional ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang perlu dijaga, dilestarikan. Masih terdapat orang yang melestarikan, yang peduli, yaitu komunitas Hong. Komunitas Hong ini masih rutin melestarikan permainan tradisional sejak tahun 2005 sampai saat ini. Khususnya kegiatan tersebut dilakukan di area Pekarangan Ulin Komunitas Hong. Perjumpaan komunitas Hong dengan audiens di Pekarangan Ulin, mereka mempertunjukkan berbagai macam permainan dan mengajak bermain bersama, serta juga mereka menginformasikan permainan tradisional mengenai esensi positifnya. Dan di dalam tersebut perlu adanya penyampaian pesan. Yang perlu dilakukan adalah strategi komunikasi. Dengan strategi komunikasi yang baik, pesan dari komunitas Song akan diterima baik oleh komunikan dan tentunya tujuan dari komunitas bisa tercapai. Mengenai pertanyaan penelitian, saya merujuk kepada 4. Yang pertama, mengapa komunitas Song tertarik untuk melestarikan permainan tradisional? Yang kedua, bagaimana upaya komunikasi edukasi komunitas Hong dalam pelestarian permainan tradisional? Yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi komunitas Hong dalam upaya pelestarian permainan tradisional? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi hambatan yang ditemui oleh komunitas Hong dalam upaya pelestarian permainan tradisional? Dan kerangka pemikirannya seperti ini, diawali dari komunitas Hong mengarah kepada permainan tradisional, kemudian mengarah kepada 2 poin yaitu proses komunikasi dan interaksi. Dari situ merujuk kepada teori strategi komunikasi Anwar Arifin. Setelah itu, saya mengarahkan kepada audiens, jadi mana ini faktor komunikasi yang terjadi. Nah, dari situ komunikasi yang terjadi mengarahkan kepada komunitas Song karena di sini bersifatnya komunikasi dua arah. Paradigmanya non positivistik, metodenya studi kasus, pendekatan yang bersifat kualitatif. Subjek penelitiannya mendapatkan 2 key informan. Yang pertama, Cecep Imansyah, pengurus lapangan dari komunitas Song, sudah bergabung sejak tahun 2008. Ada juga Hendra Sasarwinata atau Abahe sebagai sesepuh permainan tradisional komunitas Song yang bergabung dari tahun 2011. Kemudian ada informan pendukung dari Azhari SPD selaku pengunjung atau guru Al-Wasiyah yang berkunjung ke Pekarangan Ulin bersama dengan muridnya. Kemudian ada Dr. Andes Haji Dadang Abdurrahman MSI selaku Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga di Sekolah Jawa Barat yang dia juga menaungi seksi olahraga tradisional dan layanan khusus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data ini bersumber pada Miles dan Haberman mengenai pembahasan. Terdapat alur seperti ini. Mereka melakukan tahap awal menggali, menemukan, dan mempelajari permainan tradisional. Menggali permainan tradisional di sini, mereka menggali melalui kampung adat. Karena di kampung adat masih belum banyak terdapat teknologi sehingga memungkinkan permainan tradisional masih dimainkan di sana. Kemudian berkomunikasi dengan tokoh adat yang mengetahui informasi permainan tradisional dan juga menggali melalui arsip naskah kuno. Maka setelah mereka menggali permainan, barulah mereka menemukan data-data permainan tradisional yang tersebar di Indonesia. Lalu dari hasil menggali dan menemukan, kemudian data yang mereka kumpulkan ini, mereka akan mempelajari untuk mengetahui manfaat, nilai, dan makna yang terkandung dari permainan tradisional. Setelah itu mereka memiliki ilmu permainan tradisional gitu. Komunitas Song akan menentukan tempat kegiatannya. Nah, tempat kegiatan ini saya tempatkan yaitu di Pekarangan Ulin sebagai tempat kegiatan utama. Setelah itu mereka akan mengidentifikasi audiens yang akan terjadinya interaksi dengan komunitas Song. Karena audiens yang beragam ke komunitas Song perlu adanya pengenalan. Nah, pengidentifikasi ini bisa dilakukan komunitas Song atau mengetahuinya melalui kontak dengan calon audiens. Karena audiens yang ingin berkunjung ke Pekarangan Ulin perlu adanya reservasi terlebih dahulu dengan komunitas Song. Mereka akan menjelaskan tujuan mereka ke sana untuk apa dan juga audiens yang ingin ia bawa itu siapa gitu ya, karakteristiknya seperti apa, usianya seperti apa. Setelah mereka mengidentifikasi audiens, komunitas akan menyusun pesan atau menyesuaikan pesan tergantung dengan karakteristik usianya gitu ya. Seperti untuk generasi muda, mereka akan disesuaikan pesannya berupa berbagai macam permainan tradisional, cara memainkannya seperti apa, dan juga aturan permainan tersebut seperti apa. Pengenalan tersebut bersifat interaktif agar suasana menyenangkan dan generasi muda bisa tertarik pada permainan tradisional. Selain itu juga komunitas akan lebih mengajak bermain bersama supaya anak-anak ini terdorong minat untuk memainkannya. Tapi untuk para guru atau orang dewasa lebih menekankan kepada pesan mendalam mengenai manfaat, nilai, atau makna dari permainan tradisional. Komunitas juga akan menjelaskan apa sih manfaat bagi generasi muda jika memainkan permainan
tradisional. Nah, dari tahap penyusunan tersebut barulah mereka akan melangsungkan kegiatan pelaksanaan pelestarian permainan tradisional. Kemudian setelah melaksanakan itu, mereka akan kembali menggali, menemukan, dan mempelajari karena menurut komunitas Song masih terdapat beberapa data yang belum mereka dapatkan karena bagi mereka permainan tradisional di Indonesia ini beragam sehingga mungkin lebih dari 2.600 yang telah dia temukan. Maka seperti itulah gambaran strategi komunikasi dalam komunitas Song. Dapat ditarik kesimpulan bahwa komunitas Song tertarik melestarikan permainan tradisional dikarenakan permainan tradisional terkandung nilai luhur dan ciri khas bangsa Indonesia. Permainan tradisional juga terdapat nilai edukasi di dalamnya seperti melatih nilai kejujuran, sportivitas, sosialisasi, dan pembentukan karakter. Itulah yang menjadi pegangan untuk dikomunikasikan kepada generasi muda dan orang dewasa. Penyampaian pun disesuaikan kepada generasi muda seperti caranya bermain, aturan permainan, membuat alat bermain, dan jenis-jenis permainan. Untuk orang dewasa dijelaskan mengapa anak-anak perlu memainkan permainan tradisional dan juga pemaparan berupa nilai atau makna permainan tradisional. Hambatan juga ditemui dalam pelestarian di pekarangan uling, guna membuat audiens, khususnya generasi muda, muncul minat terhadap permainan tradisional. Mereka mengatasi dengan cara interaktif dan mengajak bermain bersama-sama sehingga akan muncul rasa penasaran untuk memainkan permainan tradisional. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kekurangan dalam penelitian saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.